Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu, mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Kronologi pembunuhan Subang berubah dengan kesaksian dua perempuan ini. Apakah Amel dieksekusi di luar? Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Hingga Lebaran 2022 telah usai, kasus pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu belum juga terungkap. Dalam perkembangannya ada hal yang mengejutkan, di mana kronologi pembunuhan Subang berubah gara-gara ada keterangan kesaksian dari dua perempuan ini. Keterangan dua perempuan tersebut memunculkan pertanyaan kemungkinan almarhumah Amel dieksekusi di luar TKP. Kemungkinan ini jelas merubah kronologi pembunuhan Subang yang selama ini sudah beredar. Kesaksian dua perempuan tersebut mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk bagi tim penyidik kasus pembunuhan Subang untuk menelaah kembali kronologi kejadian yang telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Seperti diketahui dari jejak media, kronologi kejadian pembunuhan Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua adalah Tuti dieksekusi yang pertama. Dalam jeda beberapa jam kemudian Amel menjadi korban yang kedua di kasus pembunuhan Subang yang sadis ini, sekitar 5 jam. Adanya jeda waktu tersebut terjadi karena masing-masing korban dieksekusi di kamarnya masing-masing. Setelah keduanya dieksekusi, jasad almarhum Tuti dan Amel kemudian dimandikan untuk menghilangkan jejak sidik jari. Kedua jasad dalam keadaan tanpa busana, kemudian dialihkan ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi TKP. Adanya kemungkinan kronologi baru atau beredar dari apa yang telah tersebar di media terkait pembunuhan Subang dibahas dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Kemungkinan ada kronologi baru di dalam kasus Subang setelah membuka dan mengolah kembali video wawancara lama dengan sejumlah, salah satunya adalah dengan kakak almarhum Tuti yakni Ibu Lilis dan istri Yoris, Yanti Jubaida. Dalam wawancara yang dilakukan pada 9 Oktober 2021 itu, dari keterangan Ibu Lilis dan Yanti bahwa almarhum Tuti dan Amel sering tidur bareng di satu kamar. Karena suami korban yakni Yosef sering tidur di istri mudanya, sehingga mungkin karena takut atau apa kedua almarhum sering tidur bareng di satu kamar. Jika Ibu Tuti jadi korban awal, siapa orang yang menenangkan korban Amel saat melihat mamanya dibunuh? Apakah Amelia atau Amel dibawa keluar rumah oleh pelaku setelah menghabisi nyawa Ibu Tuti? Jika Amel yang menjadi korban awal, di mana dieksekusinya? Apakah Ibu Tuti jadi korban berikutnya karena mengetahui kejadiannya? Sementara dari keterangan saksi lain yang diwawancarai di halaman Polda Subang pada tahun lalu, ada keterangan saksi yang melihat melintas TKP pada sekitar tengah malam sebelum kejadian pada 18 Agustus 2021. Saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari Bunihayu ke rumahnya di Kosa Malang. Saat melintas di depan TKP CCUT sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Dia melihat di TKP ada 5 orang, yakni 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kalau dari keterangan saksi tersebut bahwa pada jam 23.40 ada 3 perempuan dan 2 laki-laki, berarti jika 2 perempuan tersebut adalah korban pada saat saksi melintas, kedua almarhumah belum tidur. Seperti dipertanyakan sebelum poin 1 terjawab, yakni di saat almarhum Tuti belum tidur dan terjadi perselisihan dengan pelaku dan seseorang atau pihak yang berusaha menenangkan Amel di lokasi berbeda. Namun karena tidak berhasil dan khawatir terbongkar identitasnya, para pelaku akhirnya menjadikan Amel jadi korban berikutnya. Disinilah bisa terjawab mengapa jarak korban yang pertama dan kedua ada jeda waktu yang cukup lama. Dari keterangan saksi, saat melintas di TKP, posisi mobil Alphard hitam berada di tanjakan mengarah garasi.
Dari keterangan saksi ini bisa jadi petunjuk bila benar dua perempuan di depan rumah saat malam itu adalah korban, berarti tamu yang lain adalah orang dekat. Kalau tamu jauh atau resmi tentu akan ditemui di ruang tamu. Posisi mobil Alphard ada di tanjakan mengarah ke garasi. Mungkin mobil habis dipakai seseorang atau beberapa yang ada di TKP malam itu bersama korban. Mungkin ini bisa jadi petunjuk siapa yang mengendarai mobil Alphard pada malam itu. Sementara dari keterangan saksi lain yang juga ditemui di halaman Polres Subang menyatakan bahwa dia melihat ada kendaraan di sekitar TKP pada 18 Agustus 2021. Saat itu saksi pulang dari rumah teman sekitar jam 12 malam lebih saat melintas TKP. Dari keterangan saksi ini, pukul 24 lebih melihat sebuah mobil berada di sekitar TKP. Jarak dengan keterangan saksi sebelumnya sekitar 30 menit lebih. Apakah pengendara mobil dan pengumpang adalah rombongan atau rombongan yang bertugas membantu rombongan yang sudah ada di TKP sebelumnya? Namun mudah-mudahan saja pertanyaan-pertanyaan itu jadi petunjuk bagi tim penyidik dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh Subang yang telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.